Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali melihat bacaan timeless yang akan saya buat kali ini untuk divine timing, ya. Sebuah bacaan tentang energi yang akan dirasakan oleh sebagian dari kalian yang melihat video ini saat ini, ya. Karena ini sebuah energi tentunya akan dirasakan, akan diterima oleh setiap kita dalam waktu yang berbeda. Itu sebabnya saya sebut dengan divine timing, sesuai dengan waktu timing yang sudah ditetapkan semesta terjadi dalam hidup kita, ya. Mungkin ini sudah terjadi, mungkin ini sedang terjadi atau masih belum terjadi untuk saat ini ketika kalian melihat video ini. So, saya membuat bacaan ini timeless, artinya kapan saja bisa kalian lihat video ini. Jika mungkin kalian mendapat ketertarikan, ya, untuk melihat video ini lagi nantinya. Divine timing untuk kali ini adalah, kita lihat dari kartu Oracle, ada healing, healed, dan healer. Healing energy surround you all this situation. Oke, jelas ini seperti sebuah situasi ketika kalian melihat video ini mungkin memang ini adalah waktunya untuk bisa melakukan healing, ya, atau memang sudah terjadi sebuah penyembuhan, atau justru kita dituntut sebagai seorang yang bisa menyembuhkan sebuah situasi. Yap, balance, spirituality, and practicality. Wow, ini jelas banget. Kartunya berkaitan, ya, healing dan spiritualitas. Oke. Kita lihat dari kartu tarotnya. Oke, di sini ada kartu Four of Cups. Kemudian ada The Empress. Dan ada Two of Coins atau Two of Pentacles. Lalu ada Queen of Swords, ada The Hermit, dan ada Ace of Coins atau Ace of Pentacles. Di sini ada kartu Eight of Cups, ya, Eight of Cups. So, Eight of Cups, kartu tentang menenangkan pikiran, menenangkan diri, mendengarkan kata hati. Karena apa? Karena kalau saya melihat di sini memang mungkin perasaan kita sedang tidak stabil saat ini. Kamu yang melihat video ini mungkin saat ini sedang tidak bisa mengatasi sebuah keadaan. Entah itu masalah, entah itu tidak bisa mengatasi perasaanmu. Yang jelas ada sebuah situasi di mana kita harus bisa mengendalikan diri, dalam arti mengendalikan perasaan, mengendalikan keadaan, tapi kita seperti belum bisa mengatasi itu. Untuk itulah kita harus bisa berpikir cepat, dalam arti kita harus melakukan sebuah usaha untuk bisa, ya, bisa dikatakan di sini merubah keadaan yang tidak stabil ini atau perasaan-perasaan yang tidak stabil. Energinya di sini, ya, apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita harus bisa mengevaluasi dulu. Mengevaluasi untuk hal-hal yang membuat kita merasa gelisah atau membuat kita merasa tidak bisa mengendalikan keadaan. Kenapa sampai bisa seperti itu? Itu yang perlu dievaluasi. Apa penyebabnya? Apa yang perlu kita benahi di sini? Itu yang perlu direfleksi.
Karena kalau kita tidak melakukan semacam perubahan ya, tidak melakukan semacam evaluasi, nantinya jelas yang kita hadapi itu adalah sebuah situasi yang justru memberikan semacam kesulitan, kesusahan buat kita. Mungkin ini tentang sebuah energi di mana ada sebuah kondisi yang membuat kita harus, entahlah ya, harus melepaskan sesuatu, harus berpisah dengan seseorang, harus mungkin di sini bercerai, ya. Mungkin kondisi tentang yang bisa dikatakan di sini membuat kita berduka dalam arti bersedih karena hal-hal yang sudah membuat kita harus rela, ya, rela untuk ya meninggalkan sebuah situasi itu yang membuat perasaan kita selama ini tidak stabil. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita gagal dalam usaha, mungkin kita kehilangan usaha yang sudah dibangun selama ini menjadi bangkrut, entah apapun itu. Mungkin kita kehilangan pasangan, mungkin kita kehilangan seseorang, kerabat dan sebagainya. Itu yang membuat perasaan kita sepertinya tidak stabil dan kita perlu mengevaluasi diri. Perlu menenangkan diri. Mengevaluasi itu sambil merefleksi, ya. Artinya memang saat ini kita nggak perlu terlalu mencari semacam mencari cara apa yang harus dilakukan, tindakan apa sekarang. Yang perlu dilakukan saat ini sepertinya kita hanya merenungkan, begitu loh. Merenungkan untuk apapun yang perlu kita kita benahi, khususnya dalam pikiran dan perasaan kalau saya lihat di sini. Artinya nggak usah terlalu memikirkan hal-hal lain. Memang ini waktunya kita untuk bisa mengasingkan diri dulu dari sekitar, dari lingkungan. Ya. Mengasingkan diri untuk benar-benar bisa melepaskan pikiran-pikiran yang membuat kita mungkin selama ini semrawut, ya, kacau. Pikiran kita seperti tidak stabil, ya, hal-hal seperti itu. Karena tentunya kita ingin bisa kembali merasakan kenyamanan hidup. Melewati hal-hal yang sudah cukup berat kemarin, kita ingin kembali bisa punya keberlimpahan hidup setelah ada kegagalan. Kita ingin kembali bisa berbahagia setelah ada kesedihan. Kita kembali ingin memperhatikan diri kita setelah kita mungkin sempat tidak terlalu peduli dengan diri kita karena masalah-masalah yang terjadi. So, ini ada kartu The Hermit. Kita ingin bisa mendapat semacam pencerahan. Kita ingin bisa mendapatkan ketenangan diri lagi. Kita ingin bisa mendapatkan solusi. Agar apa? Agar kita bisa kembali, ya, bisa dikatakan di sini kembali menjadi seseorang yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara mental, jiwa, dan sebagainya. Kita ingin mungkin di sini kembali menyehatkan hubungan kita dengan pasangan. Tapi saat ini memang belum waktunya untuk bertindak apa-apa. Yang perlu kita lakukan ini adalah healing. Merenungkan, mengevaluasi. Ya. Bagaimana kita mengevaluasi diri adalah dengan menyendiri. Menyendiri, ya bisa dikatakan di sini menyendiri itu bukan hanya meratapi, ya. Meratapi hal-hal yang sudah terjadi atau justru seperti menyendiri karena nggak peduli. Tapi menyendirilah dengan mengambil sikap menenangkan pikiranmu. Menyadari, memaafkan apa yang sudah terjadi, memaafkan apapun yang sudah sempat dilewati, menerima semua yang sudah terjadi, dan ya setelah kita bisa benar-benar menerima kondisi itu, kita juga bisa memaafkan diri sendiri, maka di sini kita pasti akan bisa merasa nyaman dengan diri kita. Paling tidak seperti itu. Dan setelah kita bisa mendapatkan kenyamanan, kita bisa stabil lagi untuk diri kita,
disitulah nanti kita bisa mengambil sebuah tindakan selanjutnya nanti, ya. Kalau saya melihat di sini seperti ada energi kesedihan yang masih dirasakan. Kesedihan karena gagal, kesedihan karena ada kehilangan seseorang atau sesuatu hal, ya. Itu yang perlu dibenahi untuk saat ini. Itu yang perlu distabilkan lagi. Perasaan-perasaan seperti itu yang perlu dikendalikan. Rasa sedih dan rasa duka. Karena yang jelas kita ingin kembali sehat, ya. Ace of Coins ini tentang kesehatan. Kesehatan itu bukan hanya secara jasmani, kesehatan mental juga iya. Mungkin ini juga tentang sebuah komitmen. Kita ingin kembali bisa menjalani sebuah hubungan, misalnya setelah kita berpisah atau kita bercerai, mungkin ada keinginan pada akhirnya kita juga kembali ingin punya sebuah peluang berkomitmen dengan yang lain, tapi itu nggak bisa kita paksakan sebelum kita benar-benar menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Artinya membenahi dulu perasaan diri kita. Karena saat ini memang kita belum stabil. Jangan kita hanya ingin cepat-cepat mengambil tindakan, tetapi itu hanya sebuah pelarian, sebuah pelampiasan yang pada akhirnya nanti bukan kebaikan yang kamu dapatkan, tetapi malah kamu semakin tidak bisa mengelola kehidupanmu, ngerti? Kamu seperti ingin meninggalkan perasaan-perasaan sedihmu. Kamu mungkin ingin segera mengambil tindakan supaya bisa memulai sebuah usaha lagi. Kamu seperti memulai saja apa yang ingin kamu mulai. Tapi sebenarnya itu hanya semacam bukan sebuah semangat baru, tetapi itu hanya sebuah seperti ingin cepat-cepat begitu membuktikan diri. Bisa dikatakan hanya terbawa emosi. Jadi apapun situasinya untuk saat ini, mungkin kita lebih baik mencari ketenangan dulu, ya. Meninggalkan situasi yang selama ini mungkin menjadi semacam rutinitas kita, kehidupan kita yang biasa kita lakukan. Mungkin memang saat ini lebih baik kita mencari ketenangan pikiran dulu, itu poinnya. Supaya kita bisa mengikuti atau mendengarkan suara hati. Suara hati itu pasti mendamaikan. Suara hati itu pasti memberikan yang terbaik buat kita, ya. Jadi jelas di sini healing, healed, healer. Saatnya untuk menyembuhkan diri, ya. Menyembuhkan dari sesuatu yang sempat terjadi di sini. Karena ya jelas di sini entah ada pihak-pihak yang memang sedang terluka atau bersedih atau berduka. Mungkin bukan dirimu yang merasakan itu. Nah, di sini kamu dituntut bisa menjadi seorang healer. Healer dalam arti dukunglah mereka yang sedang berduka, dukunglah mereka yang sedang mengalami kegagalan, mengalami kekacauan dalam pikirannya. Dukung dalam arti bantu mereka untuk bisa tenang, ya. Karena mungkin saja di sini ada healed, kita sudah melewati hal-hal itu. Artinya kita sudah pernah merasakan itu. Kita yang sudah pernah tersembuhkan, kita yang sudah pernah melewati situasi itu, sekarang waktunya untuk bisa membantu orang lain keluar dari situasi yang sama yang pernah kita lewati. Ya? Balance spirituality and practicality. Ini jelas pesan kita harus bisa seimbang dalam sisi spiritualitas dan juga dalam keadaan dalam bertindak, ya, practicality. Ini mungkin pesan juga untuk kalian yang sudah memiliki keseimbangan spiritual. Saatnya untuk, ya bisa dikatakan saatnya untuk membuat semacam tindakan yang itu tadi bisa membantu orang-orang keluar dari perasaan-perasaan sedih mereka, kegagalan-kegagalan yang mereka rasakan, membantu mereka untuk bisa, ya bisa dikatakan di sini keluar dari hal-hal yang membuat pikiran dan perasaan mereka kacau selama ini. Karena kita sudah punya
keseimbangan spiritual, dan waktunya untuk melakukan tindakan, membantu. Kalau memang ini bukan kondisimu yang mengalami sebuah masalah, artinya divine timing memintamu untuk bisa menjadi seorang healer, seorang penyembuh, membantu mereka-mereka yang bermasalah. Kalau kamu yang sedang bermasalah, kalau kamu yang sedang kacau dalam situasi yang sedang mungkin di sini ada kesedihan, ada kegagalan, ada permasalahan, ini waktumu untuk healing, ya, menenangkan diri. Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang memang sudah melewati masa-masa ini. Jadi ini bisa sebagai sebuah motivasi, pencerahan untuk kalian yang sudah tersembuhkan dari sebuah situasi yang juga pernah mungkin membuat kalian terpuruk, ya, membuat kalian sempat drop di masa lalu. Ambil bagian, jika kalian bisa, jadilah seorang healer, penyembuh buat mereka-mereka yang mengalami situasi yang mungkin saat ini situasinya sedang dalam persoalan hidup, ya, persoalan apapun. Oke, kira-kira seperti itu divine timing yang saya lihat untuk bacaan kali ini. Kita bertemu lagi untuk divine timing di bacaan selanjutnya.